فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada teman yang lalu kita masih pada pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Umar dan Abi Bakar radhiyallahu anhuma terkait qital ahli riddah. Di antara fawaid yang kita petik dari hadis tersebut apa? Indak ya Ilhan. Naam. Diambil faidah dari umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, yaitu bahwasanya peperangan terhadap suatu kaum itu tujuannya adalah sampai mereka mengucapkan kalimat tauhid. Dan kapan saja mereka mengucapkan itu maka berhenti untuk diperangi. Tapi apakah mereka dihukumi muslim? Dilihat. Nah, kalau setelah itu mereka kemudian mengakui Rasul sebagaimana kaum mukminin mengakuinya, yaitu mengakui Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia dihukumi muslim. Karena persaksian butuh apa? 2 kalimat syahadah. Dan juga setelah itu dituntut untuk menunaikan syariat Islam. Dan insyaallah sebagian besar fawaid akan terulang pada hadis setelahnya. Kawan, kita langsung baca saja sambil murajaah faedah yang telah lewat. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsana Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya wa Ahmad bin Isa. Wa Muslim mengambil langsung dari 3 guru, Abu Tahir Ahmad bin Amr Ibn Abdullah Al-Misri, seorang thiqah. Kemudian Harmalah bin Yahya Ibn Harmalah bin Imran At-Tujibi Al-Misri juga, dia tingkatannya saduq. Sedangkan yang ketiga Ahmad bin Isa Al-Askari Al-Misri juga diperbincangkan ikhwani fillah tentang kejujurannya. Taib, sampai-sampai dikatakan oleh Abu Dawud, kana Ibnu Ma'in yahlifu annahu kadzdzab. Adalah dulu Ibnu Ma'in bersumpah bahwasanya Ahmad bin Isa ini kadzdzab. Akan tapi tidak didukung oleh yang lainnya, dalam artian tidak tegak bukti atas hal tersebut. Nah, oleh karena itulah disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, innama ankaru alaihi iddia' as-sama'. Hanyalah para imam mengingkari atas Ahmad bin Isa ini karena dia mengaku-ngaku mendengar
as-sama, yaitu mengaku mendengar dari gurunya padahal tidak. Dan kemungkinan besar inilah yang dicela secara keras oleh Ibnu Ma'in dengan ungkapan kadzab. Bukan maksudnya dia itu berdusta dengan apa? Dengan memalsukan hadis, tidak. Tapi diingkari kenapa? Karena dia mengaku mendengar padahal sebenarnya tidak langsung mendengar misalnya. Taib, walam yuttaham bil wad'i, dan dia tidak tertuduh dengan pemalsuan hadis, walaisa fi hadithihi syai'un minal manakir, dan tidak ada pada hadisnya itu sedikit pun yang berisi kemungkaran-kemungkaran. Dalam artian riwayat yang mungkar tidak ada. Makanya ikhwan, beliau termasuk rijalus sahihain. Imam Bukhari dan Muslim mengambil darinya. Dan tingkatan minimalnya adalah dia saduq. Qala Ahmad haddatsana wa qala al-akharan akhbarana. Ini menunjukkan kejelian Imam Muslim. Dari ketiga guru tersebut, Ahmad bin Isa mengatakan haddatsana, sedangkan dua yang lain mengatakan akhbarana. Ibnu Wahbin. Taib, Ibnu Wahab, beliau adalah Abdullah Ibnu Wahbin al-Qurashi maulahum, juga al-Misri. Thiqah, dikenal ahli ibadah, juga hafizun faqih, dikenal dengan kefakihan. Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus ibnu Yazid al-Aili, seorang thiqah. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Beliau tidak asing bagi kita, yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsani Sa'id ibn al-Musayyib, dan telah menyampaikan hadis kepadaku Sa'id ibn al-Musayyib. Cara bacanya Ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyab? Indak ya Numair, Musayyib atau Musayyab? Taib, yang benar ikhwan, Ibnul Musayyib dengan mengkasrah. Walaupun banyak beredar juga pembacaan atau membaca dengan Musayyab, cuman karena Sa'id sendiri telah mengingkarinya dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang apa? Yang membaca dengan Musayyab. Taib. Jadi yang rajih tentang harokat ya pada Musayyib adalah dengan kasrah, sebagaimana dulu telah kita bahas dalam muqaddimah ketika mensyarah muqaddimah Sa'id ibn al-Musayyib. Kakeknya khonifillah seorang sahabi. Dan Sa'id ibn al-Musayyib ini seorang sayyidut tabi'in, dikenal dengan kefakihan. Bahkan beliau telah ditunjuk untuk berfatwa, padahal di situ para sahabat masih ada. Lahir pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada kisah berkaitan dengan kakeknya bernama Hazan, akhwan, untuk kita ambil ibrah pentingnya memilih nama yang baik. Taib. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Sa'id bin Musayyib an Abi, bapaknya, yaitu dari Musayyib ibnu Hazan. Anna abahu, yaitu bahwasanya bapaknya Musayyib berarti Hazan,
yang notabene adalah kakek dari Sa'id. Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuk. Ya, kakek Sa'id ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya, siapa namamu? Qala Haznun, dengan fathah dan sukun, Haznun, yang maknanya al-ghalidhul akhlaq, yaitu seorang yang akhlaknya keras, kaku, kasar. Ini makna Haznun, bukan Huznun, Haznun. Bukan pula Hazanun, tapi Haznun dengan sukun. Ini maknanya yang memiliki akhlak yang keras. Nah, sulit pokoknya urusannya, pokoknya kalau sama seorang yang sifatnya Haznun seperti ini, urusan apa-apa jadi sulit. Nah, taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, anta sahlun. Diubah. Nah, diubah, dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati nama dari sebagian sahabatnya yang dulu dinamakan dengan nama yang kurang bagus atau memiliki makna yang buruk, diubah kepada makna yang baik. Karena nama, ikhwan, pengaruh sekali pada yang dinamai. Nah, maka Nabi mengatakan, anta sahlun, kamu itu sahl, biar apa? Memiliki akhlak yang lembut, yang mudah urusannya. Tapi Haznun ini menolak. Qala la ughayyiru isman sammanihi abi. Nah, saya tidak akan mengubah nama yang ayahku menamaiku. Taib. Dan berkata Nabi anta sahlun, akhirnya ini adalah sekedar apa? Lil irsyad, bukan bentuk perintah. Karena kalau seandainya itu adalah bentuk perintah, tentunya Haznun tidak akan berani untuk menolak. Taib. Maka akibat dari tetapnya nama ini pada Haznun, ikhwan, kata Sa'id bin Musayyib dalam riwayatnya, qala Sa'id bin Musayyib, fama zanatil hazunah al-ghilzah fil akhlaq fina ba'du. Fama zalatil hazunah fina ba'du. Nah, maka terus menerus adanya kekerasan pada akhlak, kekakuan pada sifat itu ada pada diri kami setelah itu. Dalam artian menjadi apa? Sifat yang turun menurun. Hadis dalam Sahih Bukhari, ikhwan. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya Haznun sahabi. Taib. Demikian pula Al-Musayyib, bapaknya Sa'id, juga sahabi, ikhwan. Nah, yang saat itu termasuk dari ahlu Mekkah yang masuk Islam pada Amul Fath, pada tahun pembukaan kota Mekkah sebagaimana disebutkan dalam tarikh Dimashq. Taib. Dari sini kita ketahui, Sa'id akhwani fillah putra seorang sahabi dan cucu dari seorang sahabi juga. Cuman ibrah dari hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan nama kakek Sa'id bin Musayyib. Bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah nama yang memiliki makna jelek menuju makna yang bagus. Dan pengaruhnya, buktinya ketika Haznun tidak mau diubah namanya, dan karena mungkin menghormati, terlalu kuat penghormatannya kepada orang tuanya, aku tidak ingin mengubah nama yang sudah diberikan oleh orang tuaku, walaupun namanya jelek, maknanya tidak bagus, tetap akan dipertahankan. Akhirnya apa? Berpengaruh pada sifat. Berpengaruh pada sifat. Oleh karena itulah akhwanillah, penting bagi setiap orang tua untuk memilihkan nama yang terbaik bagi putra maupun putrinya. Taib. Dan Sa'id bin Musayyib akhwani fillah
merupakan teladan dari kalangan tabi'in, sampai-sampai gelarnya masyhur, yaitu Sayyidut Tabi'in. Terjadi khilaf tentang mursalnya. Apakah mursalnya mencapai tingkatan sahih dalam artian diterima, ataukah mursalnya masuk sebagaimana mursal-mursal para tabi'in yang lain? Karena saking kuatnya mursal Sa'id bin Musayyib. Dan yang rajih tetap ikhwan, mursal Sa'id bin Musayyib masuk dalam bagian hadis yang dhaif. Apa itu mursal dulu? Perlu diingat. Apa itu riwayat yang mursal? Anda Iqbal. Ma adhafahu tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu hadis yang diidhafahkan langsung oleh seorang tabi'in dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menyebutkan sahabat. Ini mursal, dan mursal min qismid dhaif, termasuk bagian dari hadis yang dhaif. Walaupun itu mursal Sa'id bin Musayyib. Dan dari sisi ibadah penting untuk kita contoh ikhwani fillah bagaimana ibadahnya Sa'id bin Musayyib, terutama dalam mendatangi salat berjamaah. Senantiasa kita ulang-ulang. Karena salat ikhwani fillah merupakan perkara yang sangat penting, merupakan tiang agama kita, maka perkokoh tiang tersebut sehingga agama kita itu kokoh. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyahnya, kata Sa'id bin Musayyib, ma adzana al-mu'adzinu mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah muadzin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun kecuali aku sudah berada di masjid. Dalam artian pada jangka waktu yang seperti ini 30 tahun, enggak singkat akhwan, tapi beliau istiqamah di atas amalan tersebut, yaitu apa? Mempersiapkan diri sebelum dipanggil. Taib. Sehingga dalam riwayat yang lain beliau tidak pernah melihat tengkuk orang lain di depannya. Kenapa? Karena senantiasa di saf awal. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain di Hilyah juga beliau mengatakan manadartu fi aqfa'i qaumin sabaquni bis salati mundu 20 sanah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidaklah masuk waktu salat kecuali tadi apa? Beliau sudah berada di masjid. Tidaklah muadzin mengumandangkan azan kecuali beliau berada di masjid. Kemudian yang kedua yang disebutkan tadi, ma nadartu ila aqfa'i qaumin sabaquni bis salati mundu 20 sanah. Aku tidak pernah melihat tengkuk kaum, tengkuk jamaah yang mendahuluiku melakukan salat semenjak 20 tahun. Berarti dalam jangka waktu ini beliau istiqamah di saf awal. Ini menunjukkan himmah yang luar biasa dalam ibadah. Jadi perlu kita contoh. Padahal pada masa itu tentunya sholat berjamaah akhwan merupakan syiar yang agung, sehingga untuk mendapatkan saf awal butuh perjuangan. Tidak seperti zaman kita. Oleh karena itulah jangan sampai luput dari kita keutamaan tersebut, apalagi sampai kehilangan
takbiratul ihram bersama imam, atau kehilangan 1 rakaat, 2 rakaat, atau apalagi kehilangan sholat jamaah secara total. Karena itu adalah musibah. Seorang kehilangan harta, 50.000, 100.000, mungkin seharinya dia sudah sedihnya bukan main. Antum kehilangan 100.000, sedih bukan main, dicari ke sana kemari. Tapi terkadang terluputkan jamaah, atau bahkan terluputkan sholat sunnah saja, itu harusnya sudah betul-betul kita merasa merugi. Kalau sholat sunnahnya saja, contoh qabliyah subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya, lebih bagus dari 100.000 dunia seisinya ini, akhwan. Tapi kehilangan itu santai saja terkadang. Jangan. Kalau suatu saat seseorang karena ketiduran atau karena harus berwudu dan seterusnya ternyata ketinggalan 2 rakaat subuh, maka jangan sampai lalai untuk dia qadha. Dengan harapan untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak kerugian yang dia tanggung. Karena rugi. Sesuatu yang besarnya lebih utama daripada dunia dan isi. Ini yang sunnah, apalagi yang wajib. Jamaah subuhnya atau jamaah salat-salat yang lain, maka dimanapun kita berada, ikhwanifillah, jaga. Bahkan safar, di antara hikmah Nabi SAW memerintahkan safar itu harus bawa teman. Taib, safar itu jangan safar sendirian, apalagi pada masa itu. Oleh karena itulah dimasukkan dalam kitab Al-Kabair, termasuk dosa besar, seorang safar sendirian pada masa itu. Itu maksudnya yang termasuk dalam dosa besar safar sendirian, yang dia melewati padang pasir, tempat-tempat yang tidak ada orang di situ kalau sendirian, karena memang akan menjerumuskan dalam dalam kecelakaan, menjadi sergapan syaitan sendirian. Jadi bulan-bulanan syaitan. Dan para ulama berkaitan dengan hadis itu pada masa ini, alhamdulillah, seorang banyak mendapati ramainya manusia, kecuali kalau seorang memang masuk ke gunung-gunung, ke hutan, ini tidak boleh sendirian. Kembali ke masalah tadi, di antara hikmah kenapa dituntut untuk ada rafiq, ada murafiqnya, ada yang menemani dia dalam safar, ya tadi, agar tetap menjaga kesinambungan jamaah. Makanya kepada ikhwah semua yang suatu saat kok safar, misalnya dia sendiri, safar sendiri, hendaknya ketika mau sholat, ya berbarengan dengan sholat kaum muslimin, sehingga dia turun di masjid. Ini utamanya agar agar tidak kehilangan jamaah. Kecuali kalau dia bersama temannya, bersama rombongan, dia bisa turun kapanpun untuk sholat bersama rombongannya, sehingga tidak terluputkan jamaah. Ini dari sisi menjaga kesinambungan jamaah, walaupun dalam kondisi safar. Taib. Sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dan yang lainnya. Qala anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsah illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah.
Di sini Abu Hurairah mengkabarkan kepada Sa'id bin Musayyib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah telah terjaga dariku hartanya dan jiwanya. Maksudnya tidak akan dirampas harta, tidak akan dibunuh dirinya, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Dan hak harta adalah zakat, sedangkan hak jiwa apabila dia melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia boleh dibunuh. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yaitu apa? Di antaranya ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu seorang yang sudah menikah tapi berzina. Ini gugur penjagaan darahnya sehingga dia dibunuh dengan rajam. Kemudian qisas karena dia membunuh jiwa muslim dengan sengaja, maka dia pun dibunuh, boleh. Kemudian yang ketiga at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, yaitu seorang yang murtad. Ini termasuk di antara apa? Hal-hal yang dengannya jiwa yang telah masuk ke dalam Islam mengucapkan kalimat syahadat boleh dibunuh. Wa hisabuhu 'ala Allah. Apa makna wa hisabuhu 'ala Allah? Sebagaimana kita lewati pada pertemuan yang lalu. Fadlan, makna wa hisabuhu 'ala Allah, karena hadis ini terulang juga ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, walaupun dari sahabat yang lain, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa makna wa hisabuhu 'ala Allah? Yang keras. Naam, dan hakikat hatinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya kita menerima ucapan seseorang ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita terima dia sebagai muslim. Adapun hakikat hatinya, inilah yang dimaksud dengan wa hisabuhu 'ala Allah. Ya, kita serahkan hakikat keadaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia betul-betul ikhlas? Itu bukan urusan kita. Kita hanya menasihati. Kita hanya apa? Memberikan bimbingan ketika ada orang masuk Islam untuk dia ikhlas dalam mengucapkan itu. Adapun kita membangun hukum di atas yang nampak. Kapan saja mengucapkan kalimat syahadat kita terima. Baik. Adapun seandainya hatinya berbohong, misalnya mengucapkan kalimat syahadat hanya untuk bisa menikah saja, syarat nikah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan wa hisabuhu 'ala Allah, ini maknanya demikian sebagaimana telah kita lewati pada hadis sebelumnya. Dalam hadis ini jelas akhwani fillah bahwasanya hukum Islam dalam menetapkan seseorang itu muslim atau bukan di dunia, ikhwan, dibangun di atas yang nampak darinya. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir dari seseorang, maka itulah yang kita membangun hukum dalam mensikapi dia. Ketika menampakkan keislaman, mengucapkan dua kalimat syahadah, dan zahirnya dia melakukan amalan-amalan Islam, maka dia muslim, saudara kita. Taib. Adapun hatinya, apakah dia munafik atau dia itu hanya sekedar untuk mengelabui kaum muslimin dan seterusnya, maka itu bukan urusan kita. Sehingga hadis ini merupakan dalil pokok tentang dibangunnya hukum berdasarkan zahir,
berdasarkan sesuatu yang nampak. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala akhbarana Abdul Aziz yani ad-Darawardi. Ahmad bin Abdah ad-Dabbi ikhwan thiqah, cuman ada cacat pada biografinya ikhwanifillah, beliau dikatakan Rumiya bin Nasb. Kalau antum dapati pada biografi seorang perawi Rumiya bin Nasbi, ya ini gimana dilempar dengan i'rab nasab ini yang baru belajar nahwu, kok ada nasab kenapa enggak rafa enggak jar? Maksud Rumiya bin Nasbi ikhwan, dia tertuduh dengan pemahaman nasibiyah. Nasibiyah lawan dari Syiah, yaitu mereka-mereka yang memancangkan permusuhan terhadap Ahlul Bait dan para sahabat. Kalau Syiah kan syiarnya membela dan mengagungkan Ahlul Bait walaupun itu adalah kebohongan. Ini Ahmad bin Abdah ad-Dabbi, Rumiya, tertuduh dengan pemahaman tersebut. Tapi dari si periwayatan thiqah. Qala akhbarana Abdul Aziz yani ad-Darawardi. Minimalnya saduq. Dan cacat pada periwayatannya apabila dia meriwayatkan dari kitabnya orang lain. Makanya kesimpulan bagus dari Imam Ahmad berkaitan dengan Abdul Aziz ad-Darawardi ini ikhwan, yaitu kata Imam Ahmad, kana ma'rufan bit talab, dia seorang yang dikenal belajar. Ini juga ikhwan salah satu hal penting untuk seorang pantas diambil haditsnya atau tidak, pantas diambil ilmunya atau tidak. Di antaranya ini, kalau diketahui memang dia belajar. Kalau seorang tidak pernah diketahui dia belajar, tidak tahu silsilah gurunya dari siapa, tiba-tiba memunculkan diri sebagai apa? Sebagai juru dakwah. Ini tanda tanya besar. Dari mana dia mengambil? Ujung-ujungnya nanti mengambil dari internet. Belajarnya dari internet. Ini tidak terpercaya. Makanya disebutkan oleh Imam Ahmad, kana ma'rufan bit talab, dia seorang yang dikenal belajar, dikenal silsilah dari mana dia mengambil ilmu. Wa idza haddatsa min kitabihi fahuwa sahih, jika menyampaikan hadis dari kitabnya, dari catatannya sendiri, maka itu sahih. Wa idza haddatsa min kutubin nas wahim, tapi apabila dia menyampaikan hadis dari kitab orang lain, maka dia akan keliru. Misalnya pinjam kemudian dia baca, atau dia mengambil kitab seseorang kemudian dia baca seakan-akan itu hadisnya, maka seringnya keliru di sini. Makanya tidak diterima kalau menyampaikan hadis dari kitab orang lain. Atau juga mungkin dipinjamkan untuk menyalin, tapi apa namanya, penulisan ikhwan. Penulisan pada masa itu kan masing-masing punya apa? Punya ini sendiri, spesifikasi sendiri, dalam artian terkadang seorang menulis ini huruf, memang dia tanda sendiri, terkadang titik juga karena terbiasa kurang diperhatikan. Nah, kalau yang menyalin orang tanpa bertanya pada yang menulis kadang akan menimbulkan kesalahan. Apalagi pada masa itu akhwan, titik koma kurang terlalu diperhatikan. Bahkan pada masa dulu penulisan Arab ikhwan tidak ada titik, tidak ada titik-titiknya. Tayyib, ba, ta, sa itu awalnya dulu tidak pakai titik. Lalu bagaimana bisa baca? Ya kenapa? Karena bahasa Arab sudah mengalir begitu, ini tahu. Cuman ketika semakin luas kekuasaan Islam dan orang-orang ajam banyak yang masuk Islam, butuh kemudian
bikin aturan penulisan huruf yang lebih detail sehingga tidak menimbulkan salah dalam membaca. Maka terkadang seseorang baca tulisan orang lain lebih sulit daripada membaca tulisan sendiri. Taib. Anil Ala, al-Ala di sini yang dimaksud Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub al-Huraqi. Wa haddatsana Umayyah ibn Bistam wa lafdhu lahu. Qala haddatsana Yazid ibn Zuray' qala haddatsana Rawh an al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi an Abi Hurairah. Ini masih sama riwayat hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari jalan yang lain. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Ini riwayat tambahan yang penting, akhwan. Untuk apa? Menafsirkan riwayat-riwayat sebelumnya, bahwasanya kita diperintahkan, atau dalam hadis ini Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah dan beriman kepadaku serta apa-apa yang aku datang dengannya. Ini tambahan penting, bahwasanya persaksian yang diterima untuk dia betul-betul dikatakan muslim adalah ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah. Mengakui tauhid, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang hak diibadahi, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga bantahan kepada ahlul kalam yang mengatakan bahwasanya proses untuk diterima keislaman harus mencari dalil dulu, harus nazar menurut mereka istilahnya. An-nazar maksudnya mencari dalil untuk apa? Menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Tidak perlu demikian, cukup seorang beriman yang dibawa oleh Nabi itu hak, beriman bahwasanya beliau itu adalah Rasul yang wajib ditaati, maka cukup. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka telah melakukan itu, maka terjagalah mereka dariku, harta mereka dan darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka, yaitu hakikat hati-hati mereka itu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini riwayat hadits Abi Hurairah yang ketiga. Kemudian masih satu riwayat lagi, akhwan. Kita selesaikan. Qala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Hafiz ibn Ghiyath 'anil A'mash 'an Abi Sufyan 'an Jabir 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas bimithli hadits Ibn al-Musayyib 'an Abi Hurairah. Sama ini. Wa haddatsani Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'. Ini adalah cuman tambahan sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Adapun untuk setelahnya itu hadis Jabir radhiyallahu anhu kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.